Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Mohon maaf, di belakang saya ini ada coretan anak saya, kekreatifan anak saya. Jadi saya itu Pak, anak saya ini masih umur 2 tahun, suka coret-coret. Saya nggak marah gitu loh, nggak marah, maksudnya nggak larang. Saya biarkan dia kreativitas, karena saya yakin ini awal dari sesuatu besar yang bermanfaat bagi dirinya nanti. Inilah awalnya. Jadi kalau Anda punya anak kecil, umurnya masih balita, sedikit agak nakal, jangan Pak. Karena saya yakin nakal itu evolusi, bagian evolusi dari kepintaran anak Anda. Jadi anak Anda jangan dikeraskan ya. Nah, itu saran dari saya. Kecuali kalau dia umurnya sudah 7 tahun, 8 tahun, suka coret-coretin dinding rumah orang, ya dikasih tahu, bukan berarti dibiarin gitu. Nah, oke, lanjut. Topik video kali ini sedikit agak beda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengikuti channel beternak ayam broiler dari awal. Dari 1 subscriber sekarang sudah 50.000 subscriber lebih. Ya, sekitar ya 51 ribuan ya. Udah berapa tahun saya mulai YouTube ya? 3 apa 4 tahun, saya lupa. Tapi yang jelas Pak, ini perjuangan yang tidak mudah untuk saya, untuk mencapai 50.000 subscriber ini. Dikarenakan tipe channel saya ini bukan tipe channel seperti yang lain yang begitu mudah mendapatkan subscriber ya. Karena ini channel peternakan, gak semua orang suka beternak. Rata-rata yang mau nonton channel saya ini kebanyakan 95% bisa saya tebak lah, itu orang serius. Jadi yang mengikuti channel beternak ayam broiler ini orang-orang serius kebanyakan, yang memang ingin benar-benar niat gitu loh, entah mau beternak atau mau belajar sesuatu. Saya mau rekap balik Pak, siapa saya dulu ya, sambil merokok Pak ya, kita cerita-cerita. Ya saya ini hanya, yang pasti seorang laki-laki, ya kan. Dulu saya nggak pernah kepikiran mau ngapain gitu loh kan. Kuliah hancur, S1 aja 8 tahun kan. Ada juga yang ngejekin komentar, bodoh kuliah 8 tahun. Saya juga nggak ngaku orang pintar, saya ngaku orang bodoh. Ya, saya orang bodoh. Makanya saya terus belajar gitu Pak. Kita sama-sama belajar. Nah, aduh, mau ngomong apa ya? Saya nggak nyangka. Alhamdulillah, orang seperti saya ini ada yang mau dengar gitu loh. Apa yang saya omongin, ada orang yang mau dengar, dan ada yang melaksanakan, dan beberapa berhasil. Itu membuat saya sedikit memberi penghargaan kepada diri saya. Nggak nyangka ternyata saya bisa seperti ini. Dari saya yang dulunya ya dengan keadaan seperti itu, dan sekarang ada orang yang mau dengar ketika saya ngomong. Ini menjadi motivasi untuk yang Anda yang merasa diri Anda mungkin saat ini sampah lah kan, sampah. Tapi sampah itu juga bisa didaur ulang. Mungkin Anda sudah pernah dengar cerita saya kuliahnya kacau, nggak pernah serius dalam hal apapun, skill nggak ada, kemampuan apalagi, bisanya cuman ngabisin duit orang tua. Saya dulu Pak, serius Pak, ngabisin duit orang tua. Kadang saya itu bilang kalau lagi kuliah itu,
bilang itu sama orang tua, butuh biaya untuk beli buku. Padahal bukan buat beli buku, saya itu pakai untuk main-main. Seiring berjalannya waktu, saya mau berubah. Oh, saya nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kalau kayak gini mau jadi apa, ya kan? Apalagi saya ini orangnya dulu suka nakar-nakar umur, Pak. Umur saya sekarang misalnya 25, saya bilang waktu itu kan. Sisanya sekian-sekian. Tapi walaupun saya orangnya pemalas, nggak mau serius, semuanya dianggap main-main. Tapi saya itu hobi baca-baca kisah orang sukses. Dan rata-rata orang sukses itu kebanyakan dari kecilnya itu udah terbentuk. Makanya saya berpikir, saya umur 25 masih kayak gini aja. Mau jadi apa nanti? Ya kan? Nah, saat itu saya berubah. Saya mulai serius sih kuliah, walaupun yang bantu skripsi saya itu istri saya yang tulisin skripsi saya. Karena saya malas ngetik di laptop itu. Jadi yang buatin skripsi saya ngomong, istri saya ngetik gitu loh. Nah, jadinya selesai lah saya kuliah. Ini bagi yang belum tahu IPK saya itu 2,4. 2,4. Lulus 8 tahun S1. Setan aja ketawa, Pak, dengar kayak gitu. Ya. Setan aja ketawa, 8 tahun kuliah 2,4 IPK. Mau jadi apa? Kalau kata setan itu ngomong nggak digoda pun kayak gitu udah hancur tuh anak. Bilang kayak gitu kan. Tapi saya nggak mau kepuruk. Waktu itu saya berprinsip, ini ijazah nggak laku ini. Nggak bakal laku. Mau jadi apa? Siapa yang mau kerjain orang fresh graduate? Bukan fresh graduate juga, salah juga dibilang fresh graduate kan. S1 8 tahun IPK 2,4. Kalau kata ayah saya, bukan merendahkan suatu profesi, bukan semuanya ini. Tukang becak yang biasa-biasa aja pun kalau kuliah 8 tahun mungkin IPK-nya 2,4 juga. Ayah saya bilang kayak gitu. Bukan merendahkan profesi, ada juga tukang becak pintar, bahkan sarjana pun ada yang jadi tukang becak, IPK-nya tinggi. Saya pernah temuin itu. Nah, jadi di situ saya berpikir, Pak, mau apalah kerja ini kan. Jadi bingung lah dulu kerja saya mau jadi apa. Jadi tamat kuliah, pulang ke Batu Raja. Saya jadi kuli, Pak. Jadi waktu jadi kuli itu di salah satu gudang bongkar muat ya, saya jadi kuli. Saya waktu itu lagi mungutin minuman-minuman yang pecah. Istilahnya itu dalam pabrik itu barang BS. Jadi tugas kami ini buang-buang barang yang nggak laku dijual. Ada salah satu kuli di sana. Dia bertanya kepada saya, "Bang, tamatan apa, Bang?" Saya diam, saya nggak jawab kan. Terus dia teruskan omongan dia. Saya tamatan SD, Bang. Saya kerja, Pak, dengan orang yang tamatan SD. Bukan saya merendahkan dia. Ya, bukan saya merendahkan dia. Di situ saya pun berpikir, memang nggak ada gunanya kuliah ini, ya kan? Memang nggak adanya guna kuliah ini. Jadi saya jawab, sama, saya juga tamatan SD. Saya bilang kayak gitu. Sampai sekarang pun di KTP saya pun, Pak, saya nggak sematkan titel saya. Titel apa? Esos IP 2,4. Saya nggak sematkan. Seiring berjalannya waktu, saya bilang ke orang tua, saya mau ternak ayam aja lah. Karena saya dulu berpikir, sebodoh-bodohnya orang bisa lah ternak ini kan.
kasih makan selesai. Jadi saya dibuatkan kandang kecil waktu itu sama ayah saya, 300 ekor. Terus bertambah, berkembang, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dan sholawat kepada junjungan kita, sampai sekarang saya berdiri dengan ternak saya 7.000 ekor. Sekarang dikurangin karena Covid, 6.500, sistem kemitraan. Saya bukan peternak besar, saya bukan orang yang kaya, tapi saya cukup bersyukur sama Allah. Dengan yang kelakuan di masa lalu saya kayak gitu, saya diantar sampai ke tahap ini. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya usaha, saya punya rumah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Untuk Anda, Pak, bukan Pak, untuk adik-adik saya yang di luar sana, yang mungkin saat ini belum jadi siapa-siapa, ya, saat ini belum jadi siapa-siapa, maksudnya jadi siapa-siapa ini belum bisa mandiri, belum bisa penghasilan sini, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Sedikit dakwah, sepemalas-pemalasnya Anda, Pak, kalau Anda sudah lupa Tuhan Anda siapa, rezeki Anda datangnya dari siapa, maka habislah sudah. Ya, ini untuk yang pemalas. Jadi, kalaupun pemalas silahkan, tapi jangan malas berdoa. Oke, kalau kata orang, berdoa saja bang percuma kalau nggak berusaha. Kalau sadar seperti itu, ngapain tidak berusaha? Intinya Pak, jangan lupa sama Allah gitu Pak. Saya dulu Pak mau tes polisi, badan saya nggak kayak gini dulu. Nggak kayak gini badan saya dulu. Badan saya dulu bagus, six pack malah. Ya, nanti saya pajang foto saya yang masih kurus di thumbnail. Jadi saya itu Pak mau masuk polisi, tamat SMA itu kan, zikir sehari itu Pak mungkin ada 10.000 kali nyebut asma Allah tuh, dengan tujuan saya dikabulkan doanya. Mau masuk akpol, nggak lulus akpol, masuk cabang nggak lulus pun. Di saat itu saya marah, tasbih itu saya lempar, Pak. Dan saya bilang, kok doa saya nggak dikabulkan gitu loh Pak. Sekarang saya baru tahu jawaban doa itu. Kalau sekarang saya diluluskan oleh Allah jadi polisi, dengan kepribadian saya yang seperti ini, kepribadian dan gaya hidup saya yang seperti ini, mungkin saya nggak akan bisa hidup seenak sekarang. Bukan saya bilang masalah polisi itu hidupnya nggak enak. Untuk orang seperti saya yang suka bangun siang jam 12, ya mana bisa Pak jadi polisi. Ngapel polisi itu jam 7, bisa kena pecat saya. Iya kan? Ya Pak polisi, komen di bawah Pak polisi, kalau ada anggota polisi yang bangunnya jam 12, gimana kira-kira? Habis Pak, bisa masuk sel, kedisiplinan kena. Nah, di sini saya paham. Ketika kita yakin, Allah itu akan jawab doa saya. Ya, Allah itu profesional, Pak. Ketika Allah bilang, mintalah maka akan kabulkan. Dia profesional, pasti dikabulkan. Yang terbaik untuk kita. Dia pasti sudah sediakan rezeki yang cocok untuk kita, yang pas dengan kepribadian kita, bukan seperti yang kita inginkan. Ya. Mungkin untuk Anda yang peternak sering gagal, terus berdoa, jangan sampai putus harapan. Atau mungkin
Allah itu memberikan petunjuk. Mungkin usaha Anda nggak diternak di yang lain, bisa diganti yang lebih baik. Jangan buruk sangka. Ya, jangan buruk sangka, tetap berusaha. Belajar dari pengalaman saya dulu bukan siapa-siapa, Pak. Bukan siapa-siapa. Kalau dibandingkan saya yang dulu, ya 180 derajat. Sekarang saya punya channel YouTube dengan 50.000 subscriber. Ini berharga bagi saya, sangat berharga. Saya punya produk jualan yang laris manis, dibeli oleh konsumen saya. Obat lalat. WA langsung ke 0831 6046 5158. Ya. Dan saya punya peternakan yang mungkin berjalan sudah 4 tahun. Alhamdulillahirobbilalamin, baru rugi 2 kali. Ya, baru rugi 2 kali. Jadi sangat besar nikmat yang diberikan kepada saya untuk orang seukuran saya yang jarang ibadah. Mudah-mudahan diteguhkan hati saya untuk lurus beribadah kepada Allah. Untuk anak muda di luaran sana, ingatlah, kalau masa muda itu sia-sia, ini gaya orang tua ini ngomong. Kalau masa muda itu sia-sia, jangan putus asa. Masih ada masa tengah-tengah. Masa tengah-tengah. Habis masa tengah-tengah, udah. Masa tua itu bukan masa cari duit lagi. Kalau kata saya, walaupun beribadah itu dari masa muda, tapi kalau usia udah keburu tua, itu udah masa ibadah, Pak. Dan usahakan di saat Anda tua, usaha yang Anda bangun dari masa tengah-tengah ini, setelah masa muda Anda tuh hancur belur, babak belur kan, bisa menjalankan sistem yang menghasilkan uang untuk Anda. Itu. Motivasi sederhana, Pak. Ngomong belepotan tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Nggak terlalu banyak yang saya sampaikan. 51.000 subscriber ini sudah sangat besar bagi saya. Alhamdulillah Allah memberikan itu kepada saya. Orang seperti saya ada yang mau dengar gitu. Asal kita bisa mau gali potensi saya. Dulu Pak, saya ini kira-kira kalau nggak ada yang berbobot lah kalau kata orang saya dulu, Pak. Siapa sih dia? Orang sering bilang kayak gitu. Siapa sih? Tapi saya santai saja. Ibaratnya saya itu dulu kuliah udah bareng anak semester 1, padahal saya sudah semester 14. Bapak bayangkanlah gimana tekanan mental yang saya alami itu. Tapi saya sadar itu buah dari perbuatan saya. Resikonya itu. Jadi saya jalani. Prinsipnya itu, keluarlah dari lubang kesulitan yang kau buat sendiri. Kalau kau yang buat lubang kesulitan itu, pasti kau tahu cara jalan keluarnya. Itu pasti. Yang buat Anda sendiri, masa Anda nggak tahu cara jalan keluarnya? Yang buat rumah Anda sendiri, kok nggak tahu pintu keluarnya di mana? Itu kan aneh. Ya. Terima kasih sudah bersama saya selama ini, mendukung channel ini. Doakan terus, mudah-mudahan saya tetap istiqomah membahas tentang ayam broiler. Ya Pak ya. Bisa saja Pak saya buat channel yang lain. Kalau sekedar untuk mengejar pendapatan, ya kan, mengejar subscriber segala macam, tinggal buat saja. Misalnya yang agak berbau mesum sedikit, itu cepat sekali Pak naiknya. Ya, cepat sekali. Tapi kalau yang edukasi, channelnya susah berkembang. Sangat sedikit sekali channel-channel yang membahas edukasi tentang misalnya peternakan, pertanian, itu bisa besar, itu jarang sekali. Karena penggemarnya itu nggak seluruhnya. Mungkin dalam satu provinsi itu ya paling cuman 10% yang mau beternak, gitulah kira-kira. Makanya susah naik subscribernya. Kalau bagi saya ini sudah sangat besar, saya bersyukur. Terima kasih sudah mendampingi saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Saya hanya orang bodoh yang ingin berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang
saya alami untuk Anda. Karena saya tahu ilmu dan pengalaman dibagi tidak akan habis. Dan insya Allah menjadi amal jariah bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.